Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzana, kelas 21 TBio A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan perkembangan embrio, yaitu tentang polidaktili. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah teman-teman tahu apa itu polidaktili? Nah, mari saya jelaskan. Nah, polidaktili adalah cacat bawaan dari lahir. Polidaktili merupakan cacat atau kelainan bawaan yang membuat bayi itu lahir dengan tambahan jumlah jari atau tangan yang berlebih. Kondisi ini bisa terjadi pada salah satu maupun kedua tangan atau kaki. Istilah polidaktili berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan daktiolos yang berarti jari. Nah, polidaktili adalah kondisi kelainan bawaan yang bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, polidaktili sendiri dapat terjadi pada masa kehamilan, tepatnya pada minggu ke-9 hingga ke-12. Pada masa itu, janin mulai mengalami proses pembentukan kaki dan tangan yang mulanya berbentuk seperti dayung. Nah, penyebab polidaktili itu dapat disebabkan oleh gangguan pada proses pembentukan jari-jari tangan atau kaki janin pada masa kehamilan. Nah, berdasarkan penyebabnya itu, polidaktili itu terdapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu polidaktili genetik sama polidaktili non-genetik. Nah, yang pertama itu ada polidaktili genetik. Polidaktili genetik ini dapat disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu kondisi ketika terjadi mutasi atau perubahan pada gen tertentu. Jenis gen yang dapat bermutasi dan menyebabkan polidaktili itu ada GLI3, GLI1, ZNF 141, MIPOL1, PITX1, dan IQCE. Polidaktili genetik ini diturunkan dari orang tua ke anak dengan sifat autosomal dominan. Jika salah satu orang tua menderita polidaktili, kemungkinan anak menderita polidaktili itu adalah 50%, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, pada beberapa kasus, polidaktili ini juga dapat terjadi bersamaan dengan gejala kelainan genetik lainnya. Kondisi ini disebut dengan sindromik polidaktili. Hal ini terjadi karena ada lebih banyak gen yang mengalami mutasi. Nah, yang kedua adalah polidaktili non-genetik. Polidaktili jenis ini tidak disebabkan oleh mutasi gen tertentu, tetapi karena kondisi kesehatan ibu dan bayi. Nah, beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan bayi lebih beresiko menderita polidaktili, yaitu yang pertama, ibu menderita diabetes. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, ibu jari memiliki riwayat epilepsis. Dan yang terakhir adalah janin terpapar thalidomide, yaitu obat untuk mengatasi kanker darah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa gejala polidaktili itu? Nah, gejala polidaktili sendiri bisa muncul tanpa gejala lain, atau muncul sebagai salah satu gejala dari kelainan genetik lain atau sindromik polidaktili. Nah, polidaktili ditandai dengan tumbuhnya jari tambahan baik di kaki maupun di tangan. Ukuran jari tambahan itu biasanya lebih kecil daripada jari-jari lainnya.
bahkan hanya terdiri dari kulit dan jaringan lunak, serta tidak berfungsi dengan baik. Namun, pada beberapa kasus, polidaktili ini dapat tumbuh dengan sempurna dan berfungsi dengan baik. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan bidan yang ada di daerah saya, yaitu pertanyaan saya yang pertama, penyebab berkelainannya pada kandungan. Yang kedua, apa perbedaan janin yang normal dengan janin yang berkelainan polidaktili? Dan yang ketiga, pada umur kehamilan keberapa nampak kelainan pada polidaktili tersebut? Yang keempat, apakah kelainan perkembangan itu hanya terjadi pada tahap embrio saja? Yang kelima, yaitu apakah hanya faktor keturunan yang dapat menyebabkan polidaktili? Nah, berdasarkan jawaban dari bidan yang saya tanyakan, yaitu ada penyebab polidaktili itu ada faktor genetik, yaitu kromosom yang lebih atau kurang. Yang kedua ada lingkungan, yang itu ibu sering terpapar asap rokok. Kemudian ada infeksi, misalnya virus dari kucing. Nah, kadang usia ibu yang sudah terlalu tua untuk hamil, dan ada juga ibu dengan penyakit imun, misalnya hipertiroid. Nah, yang kedua yaitu pada umur kehamilan keberapa nampak kelainan polidaktili tersebut. Nah, jawaban dari bidan tersebut yaitu dengan pemeriksaan USG dan lain-lainnya di atas 12 minggu. Nah, pertanyaan yang keempat, pertanyaan selanjutnya itu apakah kelainan perkembangan itu hanya terjadi pada tahap embrio saja? Jawabannya itu kelainan bisa terdapat dalam setiap fase kehamilan, itu di trimester pertama karena organ tubuh janin baru mulai terbentuk. Nah, makanya pada ibu hamil itu diminta untuk konsumsi gizi seimbang dan tetap berhati-hati karena masih rentan. Nah, yang terakhir, apakah hanya faktor keturunan yang dapat menyebabkan polidaktili? Nah, itu bisa dari faktor non keturunan. Contohnya tadi itu yang sudah saya jelaskan, itu mutasi gen. Nah, kesejahteraan ibu kurang baik dan gizi ibu yang tidak terpenuhi. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.